Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, segala puja puji lengkap utuh hanyalah milik-Mu ya Allah, bukan milik saya, dan yakin bukan milik saudara-saudara saya yang hadir saat ini ya Allah. Namun andaikan ya Allah, ucapan kami ya Allah, tingkah laku kami ya Allah, penampilan kami ya Allah, semata berharap pada pujian makhluk-Mu, ampuni ya Allah, amin. Ampuni ya Allah, amin. Amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nur, Muhammadin an-nur al-dhati was-sirr as-sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Wa qala jaqala lono wong bejicat sekarat nanging banjur taubat iku luwih hebat tinimbang wong pinter nanging keblinger, tinimbang wong ngerti nanging orang nglakoni, tinimbang wong alim kitab nanging natap-natap tambah sambar gelap. Laguning menungso ora bakal suka yen ora duwe pusaka, kuwi tapi dudu kuwi. Hadratul Mukarram, para alim ulama, para kiai, para ustaz wal ustazah, para cerdik cendikia, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku yang tercinta, yang saya yakin semua orang yang hadir ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, amin. Kalau tidak dimuliakan, mungkin panjenengan semua tidak dihadirkan ke dalam ini majelis ilmu, betul? Lebih-lebih yang panjenengan hadiri saat ini adalah majelis zikrul maut, betul? Ini merupakan awal di Kabupaten Musi Banyu Asin. Saya pernah di Sungai Lilin, masuk kabupaten sini enggak? Iya, berarti ini yang kedua kalinya. Alhamdulillah. Bapak, mungkin ada yang bertanya, mengapa saya kok sampai dakwah senekat ini? Kok sampai dikubur? Padahal panas, pengap, gelap, tidak ada saluran, tidak ada rekayasa sama sekali. Mengapa hal ini saya lakukan? Sebenarnya Bapak, karena berangkat dari rasa prihatin saya. Sejak 2005 saya dakwah dalam kubur ini. Berangkat dari rasa prihatin, bermunculan saudara-saudara saya diundang pengajian, kadang di televisi, bahkan tidak di televisi, disuruh pengajian, tapi apa yang disajikan ketika pengajian? Banyak tertawa. Ayo coba ibu tengok sekarang, ketika Rasul ditanya, ya Rasul, apa yang membuat hati manusia keras ya Rasul? Jelas Rasul katakan yang membuat hati manusia keras karena terlalu banyak tertawa. Siapa yang berbicara? Rasulullah. Tidak percaya kita, rusak kita punya iman, betul? Saya 2005 berupaya bagaimana dakwah ini bisa lebih mengenai lagi. Akhir terciptalah dakwah dalam kubur. Tendensi dasar saya ketika saat itu melihat apa yang Rasul katakan, apa yang membuat hati lunak. Rasul katakan, ingat dengan kematian. Alhamdulillah dengan metode ini saudara, tidak sedikit yang hadir
meneteskan air mata, yang tidak pernah ingat dengan kematian, ingat dengan kematian, karena kita mau ngalami, tak mau pun juga akan ngalami. Betul Bapak Ibu? Kemudian mengapa saya senang dengan metode ini? Saya ingin saudara selama ini melihat ketika saya dulu dakwah di mimbar, yang datang pengajian hanya orang-orang yang biasa datang. Betul? Saya ingin saudara dengan metode ini mereka datang saudara. Karena apa? Pelacur saudara saya, narkoba saudara saya, peminum saudara saya, kok pokoknya Islam titik, itu saudara kita semua. Betul? Inilah mata rantai yang Rasul katakan, al-muslimu akhil muslim, muslim satu dan muslim lainnya itu bersaudara. Alhamdulillah saudara, dengan metode dakwah kubur ini mereka datang, silahkan nggak usah niat ngaji, tapi saya yakin saudara ketika dia melihat saya dikafani, saya dikubur, insya Allah hilang dia punya penasaran, insya Allah ingat dengan dia punya kematian. Amin Allahumma. Saya minta sebelum saya dikafani Fatihah, semoga Allah memberikan ridho majelis ilmu, kelancaran ketika saya dikubur pun saya bisa ketemu panjenengan semua. Namun andai kata ini adalah akhir kehidupan saya, ini adalah akhir daripada dakwah saya, ikhlaskan, karena ini raga bukan milik saya, ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Betul? Sama semua juga titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Lirida'illah bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek mic. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketahuilah wahai saudaraku, kita semua adalah milik Allah saudara. Cepat ataupun lambat, suka tidak suka, kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Mudah-mudahan dengan dakwah beliau ini senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan hidayah kepada kita semua dan diingatkan akan yang namanya kematian. Baiklah, kita iringi dakwah beliau dengan zikrullah. La ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah. Mari ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengarkan kumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sekarang saya tanya, pernahkah sampean menyaksikan keluarga sampean semuanya, orang yang sampean cintai, orang yang sampean kasihi, kita hantar ke makam untuk dimakamkan karena beliau meninggal? Pasti sampean teringat dengan adanya papan akan dirapikan dan akan dihuruk dengan tanah, dan nantinya insya Allah akan ditaburi dengan bunga. Pasti kita akan teringat kepada orang tua kita. Untuk itu mudah-mudahan dakwah beliau ini bisa menjadi bahan renungan kita bersama, dan mudah-mudahan kita selalu dituntun di jalan Allah agar selalu ingat dan taat patuh kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Untuk itu mari kita iring dakwah beliau, lisan kita untuk zikrullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mari semua, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semuanya, la ilaha. Mari lisan kita untuk zikir. Gak usah malu-malu nyebut kalimat Allah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mari, la ilaha. Pejamkan mata jenengan,
Mohon sama Allah, sebut kalimah-kalimahnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semuanya la. Maulana ya Maulana ya sami du'ana bihurmat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah. Mari la ilaha. Sekali lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kepada Bapak yang bertugas penaburan bunga, saya panggilkan Bapak Kiai Ali Musrifin, Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Bambang Karyanto, Bapak Haji Muhrod Roy, juga Bapak Jaya Kabak Kesra Mubah. Mohon persilakan untuk mencari tempat. Monggo Pak, silakan Pak. Monggo Pak, tolong tinggalkan dulu aktivitas mungkin ngomong atau ngobrol sama sampingnya, baik merokok, mohon kiranya dapat ditinggalkan sejenak agar kiranya rahmat dan hidayah Allah senantiasa diberikan kepada kita semua. Amin. Mari Mbah Haji, silahkan. Monggo, waktunya sudah agak, monggo cepat dikit Bapak. Sudah, terima kasih. Ya baiklah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Astaghfirullahaladzim. Bapak, Ibu, saudara, panas di sini saudara, gelap, pengap bahkan saudara. Biar tempat ini berkah, biar tempat ini berkah saudara. Semua lisannya tiada lain yang terucap kecuali istighfar. Mari hati dan lisannya mari istighfar saudara. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kita pasti saudara akan mengalami apapun jabatanmu,
apapun profesimu, pasti akan mengalami ini semua. Akan ada saatnya engkau dikafani, akan ada saatnya engkau dinaikkan keranda, akan ada saatnya engkau diuruk tanah, akan ada saatnya saudara. Mau kemana ha? Mau kemana? Kita pasti mati ha? Mau kemana? Kita pasti mati saudara, demi Allah. Kita pasti mati. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Rabbi, bimbing kami ya Rabbi. Bimbing kami semua yang hadir saat ini ya Rabbi. Hati dan lisan kami ya Rabb ingin sekali merasakan nikmat zikir kepadamu ya Rabb. Mudahkan lisan ini menyebut asmamu ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dari lubuk hati yang dalam mohon sama Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengingatkan agar kita terus menjadikan kematian dan kehidupan setelah kematian menjadi mauizah, menjadi pelajaran saudara. Di antara sabda beliau, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian menjadi peringatan, menjadi suatu mauizah, menjadi nasihat setiap manusia. Saudara, Rasul menyatakan di dalam hadis yang lain, aktsiru min dzikri hadhimil ladzatil maut. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan kenikmatan, tidak lain adalah kematian. Saudara, kematian bukan milik orang lain, tapi juga milik kita. Kita pasti akan meninggalkan semua yang kita cari selama ini. Ingatlah bahwa ajal tidak pernah kita duga. Mati-matian kita mengumpulkan harta benda, mati-matian kita mencari jabatan, mati-matian kita mencari pangkat, derajat, kedudukan, tidak akan dapat menahan kita walau sesaat dari kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqtimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Wahai saudara, kita pasti mati. Kita pasti akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Tidak ada sedikit pun yang kita lakukan kecuali pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Saudara, Allah melihat persis apapun yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Segala kemaksiatan kita, kezaliman kita, kemunafikan kita, tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Saudara, Allah tahu lintasan hati kita. Allah tahu apapun yang kita pikirkan. Allah tahu di balik perilaku kita di hadapan anak, istri, saudara, mungkin bisa kita sembunyikan kemaksiatan kita, namun di hadapan Allah tidak dapat kita sembunyikan. Saudara, detik ini, saat ini, pompong kita masih bisa berkumpul dalam majelis zikrul maut seperti saat ini. Mari cobalah buka lembaran silam kita. Jujur, kalaupun toh kita tidak jujur, Allah tetap tahu apapun yang kita lakukan. Dan ternyata semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Saudara, ingatlah. Ingatlah, andai ajal menjemput, siapkah kita?
andai malaikat maut menjemput kita malam nanti, siapkah kita? Keterangan menyebutkan bahwa rasa mati itu bagaikan batang yang ada durinya, ibarat beberapa batang salak yang disatukan, lantas udhirat fi jawf ibni Adam, dimasukkan ke dalam perut manusia. Bayangkan wahai saudara, duri tersebut masuk lewat mulut, terus nyantol di tenggorokan, nyantol di paru-paru, nyantol di dalam usus, nyantol di dalam semua isi perut ini. Lantas kemudian ditarik batang yang berduri tersebut. Yang mampu menariknya adalah malaikat Israel. Astaghfirullahaladzim. 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 Saudara, rasa sakit saat nyawa dicabut sangatlah berat, hingga menyebar ke seluruh tubuh dan urat saraf, tulang sumsum, dan seluruh persendian, bahkan seluruh pangkal rambut, hingga ujung kaki terasa sakit dan menahan kepedihan yang amat sangat. Saudara, jangan bertanya tentang kepedihan dan penderitaan pada saat sakaratul maut, sehingga para alim ulama mengatakan bahwasanya sakitnya melebihi 100 sabetan pedang, dan pedihnya melebihi pedihnya gergajian atau badan dicabik-cabik dengan alat pemotong. Karena sakitnya sabetan pedang dan gergajian atau yang lainnya itu hanya menyentuh roh. Oleh sebab itu, bagaimana bila yang ditarik langsung adalah ruhnya? Orang yang dipukul anggota tubuhnya masih bisa berteriak karena masih ada kekuatan dalam hati dan lisannya. Tetapi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut tidak bisa melakukan dan tidak mampu lagi untuk berbicara, apalagi berteriak, karena kekuatan sudah melemah dan kepedihan sudah sampai pada titik klimaks hingga menyayat-nyayat hati. Saudara, ternyata saat sakaratul maut adalah saat yang paling pahit. Pada saat hari raya Idul Adha, kita sering melihat kurban, saudara. Sesungguhnya saat kurban, Allah sesungguhnya memperlihatkan kepada kita betapa repotnya saat ajal memisah tubuh ini. Lihatlah hewan korban ketika disembelih, saudara, mata terbeliak, lidah menjulur, badan menggelepar-gelepar. Sesungguhnya kita pun akan begitu, kecuali bagi orang-orang yang benar-benar merindukan Allah, rindu berjumpa dengan Allah. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Saudara, andai tubuh kita sudah kaku, jantung tak lagi berdetak, darah tak lagi berjalan, napas kita terhenti, wajah sudah membeku, kain kafan sudah mulai membungkus. Bersyukurlah kalau jasad kita ada yang mau mengurus. Bayangkan wahai saudara, jika tubuh kita sudah terbujur kaku. Bersyukurlah kalau nanti ada yang mau mensolatkan kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara, sahabat, mungkin hanya menangis pilu di sekitar kita. Kita akan diusung ke kamar kita yang baru, yaitu liang lahat. Kita akan dimasukkan di dalamnya. Beruntunglah jikalau tubuh kita bisa dihadapkan ke arah kiblat. Keterangan menyebutkan beberapa mayat tersebut tidak pernah bisa dihadapkan ke arah kiblat. Ada yang selalu berbalik lagi, atau ada yang tiba-tiba melenting seakan-akan kubur tidak mau menerimanya. Ini adalah benar. Ini adalah benar. Mungkin liang lahat tahu makhluk durjana yang akan menghuninya. Padahal tali pengikat kita akan dibuka, papan-papan akan ditutupkan di sekitar kita. Pelan-pelan orang yang kita cintai akan menaburkan tanah, sehingga semakin gelap semakin sendiri. Tanah semakin penuh, semakin jauh kita dengan mereka. Mungkin
anak-anak kita lah yang akan menaburkan tanah. Saat itulah pertemuan terakhir dengan mereka. Tinggallah kita sendiri di liang lahat. Mereka semua akan pulang. Belatung, cacing sudah mulai menggerogoti tubuh kita. Tapi yang menjadi masalah, ketika datang malaikat kubur, dan pasti datang, betapa dahsyat, betapa ngeri, betapa nanti beratnya alam kubur yang akan dihadapi oleh manusia. Maka diceritakan di dalam hadis, fatu aduruhu fi jasadihi. Ini cerita tentang orang-orang mukmin. Fatu aduruhu, kemudian setelah dia mapan di alam kubur, maka ruh orang mukmin dikembalikan di dalam jasadnya. Ini menjadi bukti bahwa nanti manusia di alam kubur diazab atau mendapat nikmat ruh dan jasadnya, kedua-duanya, saudara. Kemudian datang kedua malaikat, wa yujlisanihi wa fayaqulani lahu. Lalu kemudian malaikat dua itu mendudukkan lalu menanyakan atau bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu, maka orang mukmin itu menjawab, Rabbi Allah, maka Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu, kemudian malaikat bertanya kepadanya, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu, si orang mukmin menjawab, dinil Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat itu bertanya kepadanya, ma hadza rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa seorang rasul yang diutus kepada kalian? Fayaqulu, maka dia menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat itu bertanya kepadanya, ma ilmuka, apa dasarmu, apa dalihmu, apa buktimu kamu bisa mengatakan bahwa Muhammad adalah Rasul yang diutus kepadamu? Fayaqulu, maka orang mukmin akan menjawab, qara'tu kitab Allah, saya membaca kitab Allah, wa amantu bih, kemudian saya mengimaninya, wa saddaqtu bih, kemudian saya membenarkannya. Dari sini, saudara, menunjukkan bahwa pertanyaan alam kubur bukan pertanyaan eptanas, bukan pertanyaan yang bisa dijawab oleh semua orang. Yang bisa menjawab adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis ini, orang yang membaca kitab Allah, orang yang mengimani isi-isinya dan membenarkannya. Selain itu tidak akan mungkin bisa menjawab, saudara. Saudara, bagaimana dia akan bisa mengakui? Bagaimana kita akan bisa mengakui dengan gentle, dengan sportif menjawab Tuhan saya adalah Allah? Sementara pada saat di dunia selalu melecehkan Allah, selalu menolak perintah-perintah Allah. Bagaimana dia akan sportif menjawab kitab saya adalah Al-Quran, sementara di dunia selalu menginjak-injak hukum aturan Al-Quran, tidak pernah membaca, mengamalkan, mengimani isi kandungan Al-Quran. Bagaimana dia akan mengakui Rasul adalah utusan Allah, atau agama Islam adalah agama saya di dunia ini, sementara kita tidak pernah tahu apa itu Islam, apa isi Islam, apa perintah Islam, apa larangan Islam. Tidak mungkin, saudara. Makanya di sini orang yang bisa menjawab pertanyaan itu adalah orang yang membaca kitab Allah, mengimani dan membenarkannya. Mungkin di saat itulah ketika kita lalai dari pertanyaan-pertanyaan malaikat, dinding kubur itu meletup, menggelegar, menghimpit orang-orang yang durhaka. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Saudara, sebenarnya sholat kita akan membela kita, tapi sholat kita lemah. Sholat anak-anak kita pun lemah. Bahkan selama ini kita mengabaikan panggilan-panggilan Allah.
Astaghfirullahaladzim. 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 Saudara, mungkin sedekah kita akan membela, tapi sedekah kita pun lemah. Saking cintanya kita kepada dunia, sehingga kita merasa memiliki harta benda yang Allah amanahkan. Mungkin puasa kita pun akan membela, namun tidak sedikit di antara kita yang melaksanakan puasa tapi tidak memperoleh apa-apa kecuali memperoleh lapar dan dahaga. Mungkin pula haji kita yang akan membela, tapi hajinya haji mardud, haji yang tertolak karena uangnya dari hasil menipu, dari hasil judi, dari hasil korupsi, dari hasil rentenir, dari hasil menjual minuman-minuman keras yang merusak generasi, atau karena salah niatnya naik haji biar dihormati, biar dipanggil Pak Haji ataupun Bu Haji. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Paling kita hanya menunggu doa anak kita, tapi bagaimana mereka bisa berdoa sedangkan kita tidak pernah mengajarkan mengenal Allah dengan baik? Tahukah kita bahwa siksa kubur akan berhenti jika anak-anak kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa tersebut bagaikan cahaya terang benderang masuk ke alam kubur orang tua kita. Saudara, malang bagi orang tua yang tidak pernah mendidik anaknya dengan baik. Mereka lebih sibuk pada warisan daripada mendoakan orang tuanya. Ingatlah saudara, siksa kubur akan terjadi sampai hari kiamat. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ingatlah saudara, alam kubur adalah alam pertama ujian bagi orang-orang nanti menghadapi alam akhirat. Kalau dia sukses di situ, maka dia akan sukses dan dia akan ada harapan setelahnya. Dan barang siapa yang tidak selamat dan tidak sukses di alam kubur, maka setelahnya lebih susah. Saudara, berbahagialah bagi orang yang punya bekal yang cukup. Kubur menjadi suatu kenikmatan baginya. Sedekah, wakafnya akan mengalirkan ganjaran. Orang-orang yang lemah yang dia tolong, ilmu yang dia ajarkan senantiasa menerangi kuburnya. Wahai saudara, mengapa kita masih menganggap bahwa kematian adalah untuk orang lain? Padahal kita pasti mati. Kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita berbuat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang sekarang dalam dunia menanamkan buah kebaikan, maka dia akan memetiknya nanti di hari akhirat walaupun sebesar biji sawi. Dan barang siapa yang sekarang ini menanamkan buah keburukan, dia akan memetiknya pula di setelah kematian walaupun sebesar biji sawi. Saudara, Allah melihat persis apa yang kita lakukan. Allah tahu segala kemaksiatan kita, lintasan hati kita. Allah tahu apa yang dipikirkan, apa yang direncanakan. Rencana busuk pun Allah tahu. Tahu semua perilaku kita, saudara. Saudara, apa yang harus kita perbuat saat ini? Apa? Tidak lain adalah taubat, saudara. Karena taubat adalah pintu gerbang menuju ampunan dan rahmat Allah. Tanpa ampunan dan rahmatnya, kita akan celaka, saudara. Kita akan rugi, kita akan menderita. Saudara, bukankah seorang Abu Basar, ayah kita semua, Nabi Adam alaihissalam, mengajarkan kepada kita betapa penting maghfirah dan rahmat Allah. Ketika sesampainya di bumi Allah, Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, ya Rabb, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pasti kami termasuk orang-orang yang merugi.
Buka mata hatimu, wahai saudara. Buka mata hatimu. Lihatlah, seorang nabi dan rasulnya pun selalu berdoa kepada Allah agar selalu mendapatkan maghfirah dan rahmatnya. Saudara, tentu kita butuh maghfirahnya, bukan? Lihatlah, akhir-akhir ini musibah datang bertubi-tubi. Bencana datang silih berganti, tiada henti menghantam negeri kita ini. Hei saudara, hei Indonesiaku, hei saudaraku tercinta, maksiat apa yang engkau perbuat, dosa apa yang engkau lakukan sehingga bencana datang bertubi-tubi menghantam negeri? Saudara, tanyakan juga kepada para pejabat di negeri ini. Hei para pejabat, maksiat apa yang kau perbuat sehingga bencana datang menghantam kau punya rakyat? Hei saudara, tanyakan juga kepada para ulama di negeri ini. Hei para ulama, maksiat apa yang selama ini kau biarkan, yang selama ini kau diamkan, yang selama ini tidak kau cegah sehingga mengundang bencana dari sisi Allah? Dosa apa yang sudah kita buat? Dosa apa yang sudah kita lakukan? Tubu ilallah taubatan nasuha. Tidak mungkin saudara, Allah mengirimkan bencana bertubi-tubi kepada suatu negeri yang penduduknya mayoritas Muslim, yang banyak habaib, banyak majlis zikir, banyak pondok pesantren, banyak majlis taklim. Kalau tanpa sebab musabab, tidak mungkin Allah kirimkan bencana. Kalau tidak ada sebab musababnya, pasti ada sesuatu yang tidak beres di negeri ini sehingga bencana datang bertubi-tubi. Siapapun yang berbuat maksiat di negeri ini, dari pejabat sampai rakyat, dari ulama sampai santri, mereka semua ikut menanam andil di dalam mengundang bencana dari sisi Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Saudara, mari kita beristighfar semuanya, semua hati dan lisannya istighfar. Barang siapa beristighfar, akan dihapus kejelekan, diangkat derajat, akan dilapangkan rezeki, akan mendapatkan ketenangan batin, serta dihapuskannya dosa dan kesalahan, dan dimudahkannya dalam segala urusan. Mari semua tanpa terkecuali, hati dan lisannya istighfar. Fakullu jami'an astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Semua mari istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa hambamu ini ya Allah. Hambamu yang kadang sombong di hadapanmu, hambamu yang sering ingkar akan segala kenikmatan yang engkau berikan, hambamu yang sering lupa untuk bersyukur kepadamu. Ya Rabb, hamba sombong ya Rabb, karena hamba merasa hamba sudah hebat, sudah kuat, sudah tidak bergantung pada siapapun, padahal hanya engkaulah yang berhak sombong. Apa yang dibanggakan dari hamba, apa yang dimiliki oleh hamba, apa kepunyaan hamba, semuanya adalah milikmu ya Allah. Semua kepunyaanmu ya Allah, semua hanyalah amanah darimu ya Allah. Maka tidak pantaslah diri ini menyombongkan diri. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Ya Allah, Astaghfirullahaladzim, astagfirullah. hamba sering ingkar, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astagfirullah. Hamba sering ingkar karena hambamu sudah dilupakan oleh kenikmatan dunia yang gemerlap dan yang fana, kenikmatan yang semu belaka. Padahal kenikmatan itu hanyalah ujian bagi hamba, kenikmatan yang tak seharusnya melupakan hamba darimu. Astagfirullahaladzim. Tetapi kenikmatan yang akan menguatkan hati hamba untuk terus menerus mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, betapa banyak nikmatmu yang hamba ingkari dan kufuri. Astagfirullah. Harus berapa lama lagi, ya Allah, hambamu ini berada dalam kesesatan, kesesatan yang menyesak hati dan menyayat hati. Ingin sekali bisa merengkuh nikmatnya iman, nikmatnya Islam, tetapi lagi-lagi ya Allah, hamba terhambat dikarenakan kemalasan hamba, kelalaian hamba, bahkan kesombongan hamba, ya Allah. Hati hamba bergolak tak karuan saat ini, ya Allah. Ya Allah, kadang naik bahkan kadang turun hati hamba, ya Allah. Padahal hamba telah berusaha untuk tidak seperti itu. Hanya pertolonganmu, ya Allah, yang dapat menjadikan hamba kuat untuk menghadapi semua itu. Ya Allah, semoga derayan air mata yang menetes ini sebagai saksi bahwa hamba benar-benar ingin bertaubat kepadamu, bertaubat dari perbuatan kemaksiatan, bertaubat dari hati yang berprasangka buruk, bertaubat dari fikiran-fikiran yang kotor. Biarkan air mata taubat ini, ya Allah, menetes dengan ikhlas, sehingga hati yang keras sekeras baja ini bisa luluh dengan keikhlasan air mata ini. Saudara, berapa banyak hati manusia yang tersakiti oleh tajamnya lidah ini. Padahal lidah ini amanah darimu, ya Allah, yang harus hamba jaga, yang harus hamba rawat. Hamba sering mengaku cinta padamu, tetapi jarang sekali lidah ini menyebut namamu, ya Allah. Jarang lidah ini membaca kitabmu, ya Allah. Di manakah, ya Allah, letak cinta hamba kepadamu? Sungguh hina diri hamba ini, ya Allah. Berapa banyak kulit manusia yang tersakiti oleh kerasnya pukulan tangan ini. Jarang sekali tangan ini untuk bersedekah. Padahal di kiri dan kanan hamba masih banyak saudara hamba yang kelaparan dan kesulitan, tetapi hamba lebih sering menyakiti dan menyombongkan diri di hadapanmu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. mata yang engkau amanahkan kepada hamba lebih sering digunakan untuk melihat hal-hal yang buruk. Astagfirullah. Padahal jika engkau menghendaki mata ini tidak dapat melihat lagi, ya Allah, bimbing mata ini untuk melihat ayat-ayat kauniyahmu, ya Allah, untuk melihat firman-firman-Mu, ya Allah, ya Rabb, untuk melihat ciptaanmu yang begitu indah. Ya Rabb, kedua telinga yang Kau amanahkan kepada hamba lebih sering hamba gunakan untuk mendengar ghibah, mendengar perkataan kotor, mendengar obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat, mendengar nyanyian-nyanyian sia-sia. Padahal hamba ingin sekali mendengar indahnya ayat-ayat cinta-Mu, ya Allah. Ingin mendengar firman-firman-Mu, ya Allah.
ingin sekali mendengar syariat-Mu tegak di bumi ini. Ya Rabb, jauhkanlah hamba dari syaitan yang terkutuk, syaitan yang selalu menggoda hamba ketika hamba mendekat diri kepadamu, syaitan yang selalu menggerogoti iman dan Islam hamba, syaitan yang selalu memberikan kenikmatan tapi menghancurkan. Belum cukupkah wahai syaitan, engkau menghancurkan hidup kami? Saudara, dengan adanya dakwah kubur ini, dengan adanya zikrul maut ini, dengan adanya gundukan tanah di hadapan-Mu, tentu ingat dengan orang tuamu, bukan? Baik orang tua yang masih hidup atau yang masih telah meninggal dunia. Apa yang telah kita perbuat untuknya? Ingatlah wajahnya, ingatlah wajahnya, ingatlah kasih sayangnya, lihatlah ketulusannya. Hadirkan wajah ibu saat ini, saudara. Hadirkan wajah ibu saat ini. Mohonkan ampun untuknya. Lihatlah saudara, berbulan-bulan kita menghisap darahnya dalam kandungan, berdiri solet, berbaring solet. Kita terlahir bersimbah darah. 2 tahun kita hisap air susunya. Belasan tahun kita hisap keringat dan tenaganya. Bayangkan ibumu. Kemarin kita baru saja membuat beliau menangis, melawan, membantah perkataan beliau. Lihat saudara, sewaktu kecil ibu memandikanmu dengan kedua tangan ibu. Ibu menceboimu. Ibu yang membasuhkan kotoran. Pangkuan ibu sebagai bantalmu setiap hari, saudara. Dada ibu sebagai makananmu. Ibu berjaga semalaman agar engkau bisa tidur. Ibu susuri siang hari dengan keletihan demi kebahagiaanmu. Dambaan ibu tiap hari adalah melihatmu tersenyum. Dan idaman ibu setiap saat adalah engkau meminta sesuatu yang ibu sanggup lakukan untukmu. Tapi setelah dewasa, tak jarang kita membuat ibu menangis. Kita selalu membuat ulah. Ibu dirundung kesedihan. Ingatlah saudara, berapa banyak kata-kata kita mengirisnya. Berapa banyak sorot mata kita menghujam, melukai perasaannya. Berapa kali kita memalingkan wajahnya dengan ketus kepadanya. Berapa kali kita menghardik dan mendustakannya. Engkau telah membuat kecewa saudara. Engkau cucurkan air matanya. Engkau membuat sedih hatinya. Tapi karena kasih sayangnya, betapapun ibu tidak pernah mengeluhkan kepedihan dan kesedihan. Karena jika ibu adukan perkara ini ke atas awan dan ke pintu gerbang langit sana, ibu khawatir hukuman akan menimpamu. Musibah akan terjadi pada dirimu lantaran kedurhakaanmu. Saudara, sekarang ingatlah ayahmu. Memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Namanya melekat di namamu. Memang ayah tak melahirkanmu. Memang ayah tak menyusuimu. Tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Ayah memang tak menjagaimu setiap saat. Tapi tahukah kau, dalam doanya selalu ada namamu disebut. Saudara, Astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullah. Saudara, amalan yang dicintai Allah adalah doa kita kepada orang tua kita. Mari semua fakulu jami'an
Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Semua mari. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. 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 Astaghfirullah لأبي وأمي أستغفر الله العظيم 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 لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Saudara, mari kita berdoa. Mari angkat kedua tangan kita, berdoa, menyebut nama Allah. Saudara, mari angkat tanganmu semua. Mari getarkan bibirmu ketika menyebut nama yang Maha Agung. Fakullu jami'an, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semua angkat tangannya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiada akan datang hari kiamat selama masih ada di muka bumi yang memanggil nama Allah. Ya Allah, ya Allah. Saudara, ya Allah. Jika orang-orang yang di dalam kuburnya dihidupkan kembali, bibirnya tidak akan berhenti menyebut nama Allah. Allah, Allah, bibirnya tidak akan mau diam dari menyebut nama Allah. Allah, Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus nikmati ucapan memanggil nama Rabbul Alamin. Ya Allah, ya nikmati lafal agung ini, saudara. Ya Allah. Inilah seindah-indah yang kita ucapkan. Ya Allah, ya inilah semulia-mulia yang kita ingat. Ya Allah. Inilah yang seagung-agung yang kita sebutkan. Ya Allah. Panggil namanya. Benamkan seluruh hajatmu. Semua kesulitan dan rintanganmu tenggelamkan dalam samudra namanya. Ayo angkat tadahkan tanganmu. Ya Allah. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil jasad wa ala qabrihi fil kubur. Ya Allah. Wahai Allah, limpahkan salawat kepada roh Sayyidina Muhammad di alam arwah, dan limpahkan pula pada jasadnya di alam jasad dan pada kuburnya di alam kubur. Rabbi, pandanglah jiwa kami. Rabbi, kami bermunajat memanggil namamu yang maha luhur, yang maha membuka rahasia keluhuran dunia dan akhirat, yang maha memiliki rahasia kebahagiaan dunia dan akhirat, yang maha memiliki kunci-kunci kemudahan dunia dan akhirat, yang maha memiliki cahaya kebahagiaan, cahaya keluhuran, cahaya pengampunan, dan cahaya kasih sayang. Wahai yang berkasih sayang kepada kami lebih dari semua yang mencintai kami. Wahai yang maha baik daripada kami. Ya Allah. Masing-masing kami, ya Allah, mempunyai hajat, ya Allah, mempunyai doa, mempunyai kebutuhan. Ada yang terjebak hutang, ada yang terjebak masalah, ada yang terjebak kesedihan, ada yang terjebak kesusahan, ada yang ingin bekerja belum bekerja, ada yang ingin punya keturunan belum punya keturunan, ada yang ingin menikah belum menikah. Masing-masing dengan hajatnya. Rabbi, Ya Allah, Engkau maha melihat saat ini kepada segenap sanubari kami. Ya Allah, Wahai nama yang mengawali segala-galanya dari tiada menjadi ada, maka adakanlah segala apa yang kami minta. Ya Allah, Wahai yang maha mampu memberi, melebihi semua yang mampu memberi.
Ya Allah, Ya Allah. Wahai yang telah Ya Allah, Ya Allah. berfirman kepada kami di dalam hadis qudsi, Ya Allah, Ya wahai hamba-hambaku, Ya Allah. jika berkumpul dari kalian seluruh jin dan manusia, yang pertama dan yang terakhir di suatu lapangan yang multi luas, Ya Allah, dan masing-masing kalian Ya Allah. mempunyai hadat meminta kepadaku, ada yang meminta 1000 surga, ada yang meminta 1000 ars, dan masing-masing permintaannya ku berikan semuanya. Yang kalian minta tidak berkurang dari yang ku miliki, kecuali seperti jarum yang terangkat dari tengah lautan samudra. Ya Allah, Wahai Allah yang maha luhur, Ya Allah. limpahkanlah kepada kami lebih dari apa yang kami minta saat ini. Ya Allah, Ya Allah. Ya Limpahkanlah permintaan kami lebih dari apa yang kami harapkan saat ini. Ya Allah, Ya Allah. Ampuni semua dosa yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui, ya Rabb. Ya Allah. Kami titipkan masa lalu kami dalam samudra pengampunan-Mu. Kami titipkan masa depan kami kepada samudra gerbang kebahagiaan-Mu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Rabbi, bimbing diri ini di jalan-Mu yang lurus Allah, dan menuju keagungan-Mu. Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. kami bersimpuh menangis di tempat ini mengadu padamu, Ya Allah. merintih di haribaanmu, Ya untuk hati kami yang kelam, Allah, Ya Allah. untuk jiwa kami yang sakit, Ya Allah, Ya untuk dosa kami di masa lalu, Allah, Ya Allah. bahkan sekarang, Ya Allah, bahkan yang akan datang, ya Rabb. Ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, bersihkan hati ini, Ya Allah, sucikan jiwa ini, Allah, Ya Allah. tentramkan batin kami, ya Rabb. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Singkap tabir antara Engkau dan kami. Ya Allah, 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 kami gamang Ya Allah, tentang masa depan kami, ya Rabb. Ya Allah, Kami tidak kuat azab-Mu, ya Rabb. Ya Allah, Bila kelak hari perhitungan itu datang, Ya Allah, saat Engkau menegakkan keadilan-Mu, bagaimana kami menghadap-Mu, ya Allah? Ya Allah. Bahu ini tidak akan sanggup memikul dosa-dosa akibat kezaliman kami. Ya Allah, Ya Allah, ya Allah, Ya Allah, kami tidak membenci saudara kami, saudara kami yang terjebak narkotika, terjebak minuman keras, Ya Allah, terjebak kemaksiatan, Ya Allah, terjebak kriminalitas, terjebak sabung ayam, terjebak korupsi. Beri mereka hidayah, ya Allah. Beri mereka taubat, ya Allah. Kami tidak membenci mereka, tapi kami kasihan kalau mereka wafat, ya Allah. Bagaimana mereka menghadapi malaikat Israel di saat sakaratul maut mencekik mereka, mencabut roh mereka dengan kemarahan. Malaikat Israel mencabutnya dengan sekeras-kerasnya, ya Allah. Ya Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, Ya Allah, Ya tutupi seburuk apapun aib-aib kami, ya Allah. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran kelam masa lalu kami. Allah, Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, ya Allah. Ya Allah, hati yang tidak pernah kesepian karena teringat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Hati yang terpesona kepadamu, ya Allah. Ya Allah, Ya Hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminanmu. Ya Allah, Hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberianmu.
Ya Allah. Hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindungan-Mu. Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta kepadamu ya Allah. Ya Allah. Golongkan hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh kerinduan. Ya Allah. Rindu ingin bisa pulang berjumpa denganmu ya Allah. Golongkan hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh kerinduan. Rindu ingin bisa pulang berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianati-Mu, melainkan jadikan apapun yang harus kami hadapi membuat kami semakin dekat dengan-Mu, semakin bersyukur atas nikmat dari-Mu, semakin ridha dengan ketentuan apapun dari-Mu ya Allah. Ya Allah. Saudara, Ya Allah. Ya jangan kau lalaikan tugasmu untuk ibumu. Ya Allah. Sekarang Ya Allah. ibumu masih hidup apa sudah wafat? Ya Allah. Sekarang ibumu masih hidup apa sudah wafat saudara? Yang masih hidup berusaha untuk mengumrahkan ibunya, untuk menghajikan ibunya. Bawa ibumu ke Ka'bah, bawa ibumu ke makam Rasulullah. Buka rezeki yang hadir, yang punya niat baik buat ibunya ya Allah. Dan sekarang yang ibunya di alam barzah, sampaikan salamu untuk ibumu. Katakan yuk, katakan semua. Assalamualaikum ya ummi. Terus Assalamualaikum ya ummi. terus sampai nyambung saudara. Assalamualaikum ya ummi. Terus sampai nyambung. Assalamualaikum ya Terus ummi. sampai nyambung. Assalamualaikum Terus. ya ummi. Selamat ibuku untukmu rahmat Allah ya ummi. Assalamualaikum ya ummi. Untukmu ampunan Allah ya ummi. Assalamualaikum ya. Pastikan ibu kami tidak diazab di alam kuburnya ya Allah. Assalamualaikum ya. Pastikan ibu kami masuk surga tanpa hisab ya Allah. Assalamualaikum ya ummi. Sekarang doakan ayahmu, ayahmu yang mengazankan di telinga kananmu, mengkomatkan di telinga kirimu. Doakan ayahmu diberkahi Allah. Ampuni ayah ya Allah, ya Allah, ya Allah, Ya Allah. rahmati ayah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Semua doakan kedua orang tuamu. Ya Allah. Pastikan, Ya Allah. pastikan kedua orang tuamu bahagia di siang hari ini. Ya Semua katakan ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Terus, terus. Ya Allah. Ya Allah. Allah suka melihat kita saat ini saudara. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Asik melihat kita saat ini. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Dia banggakan kita di hadapan malaikat. Ya Allah. Lihatlah hamba-hambaku. Ya Allah. Teruskan. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ampuni seluruh umat Islam di dunia ini ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Berkahi Indonesia ya Allah. Ya Allah. Ya Berkahi musim Banyu Asin ini ya Allah. Allah. Ya Berkahi ya Allah, berkahi semua pondok pesantren ya Allah. Ya Allah. Wabil khusus Ya Allah. pondok pesantren Ya Allah. Radatul Ulum Ya Allah. Ya Allah. yang baru saja diresmikan ya Allah. Berkahi ya Allah. Ya Allah. Berkahi ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. tempat ini ya Allah, Ya Allah. Engkau kumpulkan kami. Ya Allah. Kami menetes Ya Allah. sebagai saksi kesungguhan kami ya Allah, Ya Allah. Ya untuk menghadap-Mu, untuk memperjuangkan Ya Allah. khidmat thayyibah Ya juga di bumi. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, berikan ya Allah keberkahan kepada penyumbang pondok pesantren ini ya Allah. Ya Allah. Berikan keberkahan Ya Allah. kepada pembimbingnya ya Rabb. Allah. Ya Allah. Berikan keberkahan kepada lingkungannya ya Rabb. Allah. Ya Berikan keberkahan Ya kepada yang hadir di majelis ini maupun yang belum hadir ya Rabb. Berikan keberkahan untuknya pula ya Rabb. Ya Allah. Ya Rabb, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. yang sakit
sembuhkan dari penyakitnya ya Rabb. Ya Allah, ya Allah. Yang sedang usaha, Ya semoga dilancarkan usahanya. Ya Allah, Yang sedang menjabat, Allah. semoga dinaikkan jabatannya. Ya Allah, Yang sedang berjuang berdakwah, semoga ditambah karismanya oleh Allah. ya Allah, Yang belum punya keturunan, semoga segera diberi keturunan yang soleh dan soleha. ya Allah, Yang belum mendapatkan jodoh, ya Allah. semoga segera mendapatkan jodohnya. Yang sedang bertani, semoga diberi hasil yang berkah melimpah ruah. Yang sedang dililit utang piutang, Ya Allah, berikan kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya ya Rabb. ya Allah, Mudahkan rezekinya. ya Ya Allah, ya Allah. ya Allah, Teruskan ya Allah, Allah, ya 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 Allah. Berikan keberkahan kepada yang mengadakan acara ini ya Allah. ya Allah, ya Pemimpinnya jadikan hamba-Mu yang soleh dan soleha. Ulamanya ya Rabb, ya Allah, ulamanya ya Rabb bersatu istiqamah. Tidak ada keributan antar ulama, ya Allah, tidak ada perselisihan antar ulama ya Rabb. ya Allah, Gabungkan antara ulama dan umara, satukan tujuannya, tujuan yang Engkau ridhoi, mengangkat syariat Nabi Muhammad ya Allah, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. ya Allah, Semua katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saat ini Engkau kumpulkan kami di majlis Zikrul Maut ini. ya Allah, Kami berdoa diamini bersama para musafir. ya Kami berdoa diamini bersama para kiai. Kami berdoa diamini oleh para santri. Kami berdoa diamini para yatim piatu. Kami berdoa diamini para pendosa yang saat ini menangis bertaubat kepadamu. Kami berdoa diamini ya Allah, para musafir yang mana Rasul katakan doa seorang musafir mustajabah. Jamil musafir saudara, tim Jawa Kubur musafir saudara. Banyak jamaah di sini yang musafir. Rasul katakan musafir doanya mustajabah. Terus angkat kedua tanganmu ya Allah, bi barakati wa karamati sultanil auliya Asy Abdul Qadir Jailani wa bi safati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismillah wa ridallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, igdi hajatina. Silahkan yang punya hajat masing-masing, silahkan. Amin ya Allah, ya Allah, amin. Ijabah hajat-hajat saudara kami ya Allah. Silahkan yang punya hajat, silahkan. Silahkan yang punya hajat, minta sama Allah. Allah pemilik singgasana. Semua milik Allah. Allah punya semua solusi, semua permintaan Allah punya saudara. Silahkan minta sama Allah. Saya amini, amin. Amin ya Allah. Ijabah doa, ijabah ya Allah. Engkau telah berjanji akan mengijabah. Ijabah ya Allah, dengan izanmu ya Allah. Ijabah hajat-hajat saudara kami. Ijabah majlis Zikrul Maut ini jamaahnya ya Allah. Ijabah hajat-hajatnya ya Allah. Silahkan yang punya hajat, silahkan. Ijabah, amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin, amin, ijabah ya Allah. Ya Allah, saudara, saya minta didoakan. Panjenengan amini saudara. Istri saya sedang mengandung. Doakan kandungannya sehat sampai keluar nanti anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, yang cantik jelita, solehah saudara. Saudara, ada amanah minta didoakan dari Malaysia. Beliau Dr. Syekh Rozmi bin Cikdin dari Malaysia. amin ya Allah. Doakan saudara semoga diberi kesehatan zahir dan batinnya Dr. Rozmi sekeluarga. Semoga Allah lancarkan bisnis CPO-nya Dr. Rozmi. Semoga Allah melancarkan bisnis penerbangan Rozmi Air. Amin, amin ya Allah. Semoga Allah juga melancarkan bisnis properti, proyek prima dan bisnis-bisnis yang lainnya di Malaysia maupun di Indonesia. Semoga sukses, lancar, berkembang mendunia. Amin ya Allah. Minta didoakan juga dari Malaysia, Dr. Abdullah
dari Malaysia. Semoga Allah selalu berikan kesehatan jasmani dan rohaninya, sehingga manfaat panjang umurnya, juga diberikan kelancaran, kesuksesan dalam bisnis yang sedang diusahakan, terkhusus bisnis CPO-nya. Minta didoakan juga dari Malaysia Ibu Yayuk Budiarti binti Muslih. Beliau berhajat, semoga hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Malaysia juga minta didoakan mantan Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir Mohamad, semoga Allah panjangkan usianya, sehatkan jasmani dan rohaninya, serta terijabah semua hajat-hajatnya baiknya. Amin. Minta didoakan juga dari Kalimantan, Ibu Kartini dari Kalimantan, minta didoakan supaya usaha kapalnya lancar dan orang tuanya almarhum Haji Hasaniyah dan almarhum Bapak Sumadi diampuni oleh Allah, serta bisnis batu baranya pun lancar. Amin. Minta didoakan juga Bapak Haji Nadi bin Kasan Mukmin dari Pekanbaru, semoga Allah angkat penyakit-penyakitnya. Minta didoakan juga seluruh tim dakwah dalam kubur. Tolong doakan saudara, semoga kami tim dakwah dalam kubur diberi kesehatan, tetapkan keimanan, mudahkan rezeki kami, tambah ilmu kami oleh Allah. Semoga keluarga-keluarga yang kami tinggalkan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada salah satu orang tua tim dakwah dalam kubur yang baru 3 hari kurang lebih meninggal dunia, yang saat ini ada di Pekanbaru, sudah dimakamkan 3 hari yang lalu kurang lebih. Doakan semoga diterima oleh Allah, semoga diampuni dosa-dosanya, anak-anak yang ditinggalkannya. Salah satunya adalah tim dakwah dalam kubur Bapak Andi, semoga Allah berikan kesabaran, ketabahan, bisa mengambil manfaat lebih baik ke depannya. Amin. Ya Allah. Banyak saudara yang minta didoakan. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi yakinlah Allah tahu hajat-hajat kita semua, yang telepon maupun yang bicara langsung kepada saya. Allah tahu, Allah dengar, dan Allah punya solusi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma engzaqul al-ujbu wal kibru wal riya'u was sum'atu wan nuqsanu fi amalina kamal alamih aw alimtu tubtu anhu wa aqulu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saudara, sebelum pembongkaran ini saudara, saya mengajak saudara merenungi. Datang seorang wanita tua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita tua bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ibuku telah meninggal dunia ya Rasul. Jikalau aku bersedekah untuknya ya Rasul, sampaikah pahalanya ya Rasul?" Rasul menjawab, "Iya, sampai pahalanya." Kali ini saudara, saya mengejak semua saudara bersedekah buat atas namakan ibumu yang telah meninggal dunia. Ayo, silahkan Ustadz Samsuri dipimpin sampai selesai. Silahkan Ustadz Samsuri sampai selesai. Silahkan, tafadhol. Mana timnya siap yang mau ambil kotak amal? Monggo cepat keluar. Ya Rabbi zidni ووافقني عملا صالحا. Mari astaghfirullah. Ya Allah ya Rabb. Minal khataaya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Mari astaghfirullah.
sira ngertia ing mangsa iki akeh wong padha nglewolan nglali sira ngertia ing mangsa iki akeh wong padha nglewolan lali wis rumangsane ing donya iki uripe suwe ra bakal mati. Monggo astagfirullah. Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Mari ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Ya Allah ya Latif ya Latif ya Allah 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 ya Latif ya Allah. Semuanya enggak usah malu-malu. Ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif Bapak, Ibu, segala puja puji sampai akhir hayat hanya milik Allah. Saya masih sangat muda. Doakan saya selepas ini saya langsung ke Lampung Tengah tanggal 21 dan 25 dan langsung setelah tanggal 25 ke Banyuwangi Jawa Timur. Saya dakwah dalam kubur. Di sini ada tran darah Banyuwangi katanya. Silakan punya saudara di Banyuwangi ingin hadir di majelis Zikrul Maut nanti tanggal 30 di Pasar Pedotan, 200 meter dari Pasar Pedotan. Nah, kemudian nanti untuk di daerah OI saya diundang Bupati OI 3 tempat, tanggal 4, tanggal 8 dan tanggal 15 di daerah Ogan Ilir. Setelah kemarin yang satu sudah 3 tempat, insya Allah bulan M ini semua. Saya doakan semoga saya dan kawan-kawan sehat selalu. Purun bunge. Nah, saya minta doakan Yai Ali, doakan saya biar diamini jamaah. Saya yakin mustajabah. Masya Allah. Saya akhiri, Bapak jangan pulang, kita amini doa Yai semua nggih. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saya Yai.
ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in syawalillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam tabarakallahu ta'ala ala sayyidina Rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wajhika karim ma'azim sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min syamil ahwali al afat wa taqdi lana biha jamil hajat ya Allah wa taqdi lana biha jamil hajat ya Rahman wa taqdi lana biha jamil hajat ya Rahim wa taqdi lana biha jamil hajat ya Karim wa taqdi lana biha jamil hajat ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una bihi indaka darajat wa tuballighuna bi asal hayati min jamil khair wal hayati wal ba'dal mat. Allahumma hasil maqasidana ya Allah ya Allah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah, khususnya hasil maqasidu Romo Kiai Haji Gus Muzammil dari Provinsi Bengkulu saat ini pun mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah dalam dakwahnya, diberikan kekuatan zahir dan batinnya, umur yang panjang, sehat ala taatillah, mampu untuk mendakwahkan, mensyiarkan agama Allah di muka bumi ini, sehingga kita semua akan mengambil hikmahnya daripada zikrul maut. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhliku bi'atana wa khusadana wa tahdi biha qamana ya Allah wa tahdi biha qamana ya Allah wa tahdi biha qamana wa tuslihu bi ahwalana wa taqdi bi hawaijina wa tarfa'u bi darajatina wa tuksiru bi amwalana wa auladana wa ashabana wa adyafana wa awana wa talamidana wa zawarqabina wa ta'udhu barakatuhu alaina wa la dhurriyyatina wa la ulsrina wa la sabbi bari wa salim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbana shighara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil wa ala sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.